Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Mile, ketemu lagi di program podcast KPU Kota Pangkal Pinang. Candu Kita, cerita dan dialog seputar demokrasi kita. Bersama saya di sini, Marlina Puspita. Tema podcast kita pada hari ini, perspektif perempuan politik. Saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini, seorang perempuan hebat dan juga merupakan dosen di program studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Mile, ketemu lagi di program podcast KPU Kota Pangkal Pinang. Candu Kita, cerita dan dialog seputar demokrasi kita. Bersama saya di sini, Marlina Puspita. Tema podcast kita pada hari ini, perspektif perempuan politik. Saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini, seorang perempuan hebat dan juga merupakan dosen di program studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung. Beliau aktif di berbagai organisasi dan juga aktif ikut serta berperan bekerja sama dengan KPU Kota Pangkal Pinang. Inilah dia, Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu SH.MA. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Tata. Senang sekali ya bisa bertemu lagi dengan Ibu di sini. Ya. Lagi sibuk apa nih Bu sekarang? Sementara ini ya biasa Mbak, rutinitas saja sehari-hari mengajar, dan di sela itu juga kita menjalankan kewajiban yang lain, pengabdian dan juga penelitian, ya termasuk diundang nih sama KPU Kota Pangkal Pinang. Terima kasih ya Mbak ya. Iya, baik Ibu. Sobat Mile, seperti yang juga kita ketahui, KPU Kota Pangkal Pinang baru saja melaksanakan Pilkada Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 tadi. Di mana pada Pilkada Ulang ini ada dua perempuan yang mencalonkan diri sebagai wakil wali kota, yaitu calon wakil wali kota nomor urut 1 Ibu Ratni Dadawang dan calon wakil wali kota nomor urut 3 Ibu Desi Ayu Krishna. Bagaimana nih pandangan Ibu terkait banyaknya perempuan yang ikut serta dalam kontestasi politik, juga termasuk di Kota Pangkal Pinang sendiri? Oke, terima kasih Mbak sebelumnya pertanyaannya, dan juga kepada pihak KPU Pangkal Pinang. Sebelumnya saya mengucapkan apresiasi ya, saya yang setinggi-tingginya bagi KPU Kota Pangkal Pinang dengan penyelenggaraan pemilu sudah 2 kali, baik yang pertama dengan calon tunggal dan berhadapan dengan kota kosong waktu itu, dan yang kedua ini dengan pemilihan ulang ya. Menurut saya sebagai perempuan, secara umum sebenarnya pemilu di Pangkal Pinang ini sudah semakin menemukan jati dirinya dengan bukan beberapa ya, 2 kali gitu ya, dari 2024 dan pemilihan ulang 2025. Jadi menurut penilaian saya dan pandangan saya, pemilu di Pangkal Pinang ini bukan hanya sebagai arena untuk melalui mekanisme pemilihan untuk memilih pemimpin, tapi juga di luar itu sebagai evaluasi dan juga pembuktian kepada masyarakat bagaimana demokrasi di Pangkal Pinang ini bisa teruji secara inklusif dan juga partisipatif. Partisipatifnya bagaimana? Pilihan-pilihan partisipatif secara substantif dan deskriptif, misalnya ya kita lihat ada beberapa calon perempuan gitu ya, itu sangat menentukan bagaimana demokrasi di Pangkal Pinang ini terus meningkat seperti itu. Misalnya secara substantif, partisipasi dari perempuan ini juga ditujukan ada beberapa calon. Tapi ya saya kira bukan hanya berhenti di situ, bukan hanya dari jumlah calon perempuan, tapi nantinya juga harus dibuktikan bahwa isu-isu terhadap program yang berpihak kepada perempuan itu juga harus bisa dibuktikan kepada kita gitu ya. Apakah program-programnya atau isu-isu kepemiluan ini memang benar-benar berdampak gitu, mempunyai dampak kepada partisipatif keterwakilan perempuan. Misalnya secara inklusif juga perempuan semakin mendapat
akses gitu ya, mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan akses secara perkembangan ekonomi gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa berkiprah juga di luar, juga akses misalnya perlindungan terhadap kekerasan ya, kekerasan terhadap perempuan, dan perkembangan untuk bisa lebih mengembangkan potensi keperempuannya di wilayah Pangkal Pinang. Seperti itu Mbak Tata. Dan juga kita lihat ya Bu, dari pileg kemarin banyak sekali calon perempuan. Jadi 30% dari kuota untuk caleg perempuan itu sudah hampir terpenuhi di setiap partai, di setiap dapilnya untuk KPU Kota Pangkal Pinang. Jadi dari segi itu kita sudah bisa melihat bahwa tingkat perempuan untuk ikut di legislatif itu lebih tinggi sekarang. Dengan banyaknya calon-calon perempuan yang mencalonkan diri. Seperti tadi calon wali kota, kita juga sudah memiliki 2 orang calon wali kota dan akhirnya terpilih sebagai wakil wali kota Ibu Desi. Ya, yang saat ini sudah terpilih. Iya, sudah terpilih. Dan, jadi ini Bu Desi termasuk satu perempuan pertama ya yang menjadi wakil wali kota untuk Pangkal Pinang. Yang mewakili perempuan. Iya, yang mewakili perempuan. Jadi kita harapkan nanti hak-hak kita lah sebagai seorang perempuan nanti bisa terwakilkan dengan adanya pemimpin yang perempuan juga. Oke, baik Ibu. Jadi untuk Ibu sendiri nih, bagaimana pandangan Ibu berhubungan dengan wanita yang bekerja ya Bu, seperti kita? Bagaimana pandangan Ibu terkait stigma perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu pendidikan tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya lari ke dapur? Setuju nggak Bu? Stigma seperti itu. Terima kasih Mbak Tata. Terkait dengan stigma ya, stigma bahwa secara tradisional itu juga stigma tradisional ya. Tentu saja yang zaman sekarang ini secara tegas saya menolak terhadap stigma itu. Stigma perempuan itu hanya berkutat sekitar dapur ya, dapur, sumur, kasur. Nah itu. Jadi untuk saat ini tentu saja kita harus berganti paradigma itu karena sudah tidak relevan dengan masa sekarang. Dan bagi saya sangat tidak menyetujui hal itu ya. Karena apa? Karena secara hukum dan hak asasi manusia itu mencederai fundamental, aspek-aspek fundamental dari negara kita. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini kan sudah diatur bahwa semua warga negara gitu ya, tidak ada pembedaan dalam hukum dan pemerintahan. Semua warga negara berhak atas pengembangan kompetensi di dalam masyarakat, dan bahkan secara hak asasi manusia kita itu dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama gitu. Itu kan iya betul. Jadi stigma itu kan sebenarnya secara tradisional saja, secara tradisional dan secara konstruksi sosial gitu berkembang. Padahal secara kodrat biologis itu nggak diperkenankan kita membedakan antara laki-laki dan perempuan, misalnya keterlibatan laki-laki harus lebih dari perempuan. Saya kira itu sudah sangat mencederai sistem ataupun prinsip-prinsip fundamental dari negara kita. Iya, betul sekali Bu. Untuk saat ini nggak ada lagi perempuan itu hanya berhubungan dengan dapur, sumur, kasur. Saya pernah dengar itu statement dari Najwa Shihab. Kodratnya perempuan itu hanya 3: hamil, mens, menyusui. Jadi kalau urusan rumah tangga itu juga kewajiban suami urusan domestik ya. Iya, urusan domestik itu nggak ada lagi. Jadi sekarang stigmanya nggak ada lagi perempuan yang berhubungan hanya cuma di kasur, sumur, dapur. Oke, baik Ibu. Begini untuk kedepannya, apa harapan Ibu untuk nanti perempuan-perempuan sekarang Gen Z ya, perempuan-perempuan yang nantinya akan ikut berkecimpung ke dunia politik? Apa saja bekal-bekal yang akan untuk modal mereka nanti? Apa saja untuk lari ke ranah politik? Oke Mbak, sekali lagi terima kasih mengenai peran dari generasi Gen Z saat ini. Tentu saja dengan segala kapasitas dan juga kemampuan dari ranah Gen Z
yang pastinya berbeda gitu Mbak ya. Berbeda dengan masa-masa kita dulu. Mungkin masa kita ini kan terkenal sebelum Gen Z gitu ya. Yang sekarang pasti dikenal dengan segala kemampuan digitalisasi gitu ya, perkembangan informasi yang sangat cepat mereka dapatkan itu cukup menjadi modal bagi mereka untuk bisa berkiprah secara politik. Cuma ya gitu tadi, mereka harus punya modal. Modal yang pertama apa? Modal intelektual. Gitu. Mereka harus punya modal semacam pengetahuan politik gitu ya, tidak terbatas pada ruang-ruang keilmuan tertentu. Apapun ruang keilmuan kita, mereka juga harus punya kemampuan ataupun pengetahuan secara politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, integritas. Modal integritas ini juga dibutuhkan bagi kaum Gen Z saat ini, yaitu modal-modal bagaimana mereka juga harus berdisiplin gitu ya, juga harus bisa konsisten terhadap sikap. Jadi antara pembicaraan gitu ya, cara bicara dan juga sikap harus relevan gitu ya. Nah itu merupakan integritas gitu, dan portofolio gitu ya, portofolio dari mereka terkait dengan pengetahuan mengenai politik yang saat ini mungkin secara keilmuan sangat beraneka ragam, seperti itu Mbak bagi saya. Jadi pendidikan politik dari awal mungkin untuk yang nantinya akan berkecimpung ke dunia politik itu sangat diperlukan. Dari mulai misalnya aktif di organisasi lah, misalnya betul. Mahasiswa sekarang kan lebih banyak aktif ke organisasi. Banyak juga mahasiswa saya lihat lebih fokus ke pelajaran. Jadi mereka tidak aktif di organisasi. Pelajarannya bagus, nanti untuk berorganisasi mereka sangat-sangat ini. Nah, itu juga ini merupakan modal kolaboratif, Mbak. Jadi mereka juga harus belajar ya. Harus belajar juga menerima perbedaan pendapat gitu ya, perbedaan pendapat dan juga prinsip yang masing-masing kita mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda. Dan itu bisa dilatih dengan berorganisasi seperti yang Kak sebutkan tadi. Iya, jadi balance ya, nggak hanya belajar, monoton belajar. Jadi istilahnya pengalaman untuk berorganisasi ya nantinya bisa kita bawa untuk ke ranah misalnya untuk tujuan ke dunia politik ataupun dunia kerja itu menjadi bekal utama ya selain pembelajaran di kampus juga. Pemilu atau pemilihan umum di tahun 2024 dan 2025, di mana memang secara fokus gitu ya, fokus dari masing-masing calon gitu ya. Ini atau yang pertama saya sebutkan saja status lah gitu. Saya sampaikan dari statusnya ini kan di 2024 itu memang murni pemilu gitu. Murni pemilu yang semua teknis memang diatur secara normal ya oleh KPU Kota Pangkal Pinang. Jadi tahapan-tahapannya normal waktu itu. Kemudian di tahun 2025, nah ini merupakan konsistensi ya, aplikasi aplikatif dari hasil 2024, di mana memang pemilu ulang gitu ya, pemilu ulang yang dimana hasil dari 2024 itu nggak bisa kita legitimasi gitu ya, karena waktu itu yang dimenangkan oleh kotak kosong dan sah memang, tapi kita tidak mendapatkan pemimpin yang baru. Gitu. Akhirnya 2025 dilakukan pemilu ulang. Kemudian di debat perbedaannya lagi adalah fokus dari visi dan misi. Gitu. Di tahun 2024 visi dan misi yang disampaikan oleh para kandidat ini kan didasarkan pada visi dan misi secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk menguatkan program-program kerja, untuk meyakinkan para pemilih untuk memang pertimbangannya adalah yakin untuk memilih calon seperti itu. Secara komprehensif dan penguatan kemampuan para calon. Tapi di 2025 fokus visi dan misinya berbeda. Karena fokus di 2025 ini sudah masing-masing lebih mengerucut dan isunya gitu ya. Isunya udah beda nih karena ada 4 calon gitu kan. Isunya pasti dikaitkan dengan pemilu yang lalu gitu ya, yang lalu yang isu-isunya juga dikaitkan dengan tidak adanya calon yang terpilih gitu kan di 2024. Seperti itu fokus dari visi misi daripada para kandidat. Akhirnya apa? Akhirnya masing-masing para kandidat
mengejar klarifikasi sebenarnya, klarifikasi bahwa mereka lebih kuat, klarifikasi untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik, ya, kepercayaan publik untuk bisa memilih, untuk bisa menguatkan partisipasi publik atau masyarakat untuk memilih salah satu dari keempat calon, seperti itu. Jadi bedanya itu, Mbak. Jadi kemarin istilahnya menajamkan visi misi mereka, ya, menjual dirinya. Sekarang istilahnya klarifikasi, klarifikasi banyak di klarifikasinya antara pasangan calon. Untuk ininya sendiri Bu, antara debat yang pertama pilkada serentak, antara pilkada serentak dan pilkada ulang, yang pertama itu kan hanya penajaman visi misi. Ya. Nah, yang kedua kita fokus untuk penyampaian visi misi mereka, dan juga tadi seperti yang Ibu sebutkan tadi, klarifikasi lah. Betul. Jadi menurut Ibu lebih menarik mana nih? Antara satu pasangan calon dengan 4 pasangan calon. Ya. Bagi kami masyarakat tentunya harus ada ya Mbak, harus ada lebih dari satu pasangan dong, gitu kan. Biar tadi untuk peningkatan kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu, harusnya terutama sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk mensukseskan pemilihan umum. Ini kan pasti satu-satunya dari KPU gitu kan. Nah, ini juga harus bisa meyakinkan kepada masyarakat dengan ada, ya indikasinya adalah indikasi ada beberapa pasangan calon, seperti itu. Jadi yang dipertanyakan kalau cuma satu calon ini kan apakah kinerja sosialisasinya kurang, atau bahkan kepada pihak partai politik itu juga butuh dipertanyakan. Jadi sangat komprehensif dan tersistematis sampai kekurangan-kekurangan jika hanya ada satu pasangan calon. Itu penilaian bagi kami sebagai pemilih, seperti itu. Dari pemilih pilkada kita tahun 2024 tadi, kita hanya memiliki satu pasangan calon. Di tengah ternyata banyak tokoh-tokoh masyarakat, banyak sekali penolong-penolong politik di Kota Pangkal Pinang ini, kita hanya memiliki satu pasangan calon. Dan itu juga kemarin katanya kok ini hanya satu pasangan calon masih dibenarkan oleh kotak kosong. Nah, seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali, padahal potensi untuk pakar-pakar politik di Kota Pangkal Pinang ini sangat banyak. Jadi sangat disayangkan kita hanya memiliki satu pasangan calon. Tapi alhamdulillah sekali untuk pilkada ulang kita memiliki 4 pasangan calon. Dan sukses. Alhamdulillah, tanpa gugatan. Betul. Jadi nggak capek kami lagi. Capek juga ya, capek Bu, ya. Dalam waktu dekat ada 3 pemilihan dari Pileg 2024, dilanjutkan dengan pilkada serentak kan 2024, dan juga pilkada ulang tahun 2025. Iya. Jadi lebih panjang rentetan pilkadanya, pemilunya. Oke Ibu, harapan Ibu sendiri untuk KPU Kota Pangkal Pinang apa ke depannya? Untuk harapan saya untuk KPU Kota Pangkal Pinang, ya secara umum harus terus mengembangkan dan juga mempertahankan integritas institusional, karena sebagai penyelenggara ya pastinya ya harapan kami sebagai masyarakat harus netral gitu. Harus netral dan untuk membangun kepercayaan pada masyarakat, dan secara internal kan integritas akan terbangun. Masyarakat mempunyai indikasi-indikasi tersendiri soalnya Mbak. Jadi apakah KPU ini berintegritas atau tidak, ini kan harusnya memang secara sosial kita serahkan pada paradigma ataupun sudut pandang masyarakat. Nah biasanya bermacam-macam gitu Mbak, nggak bisa kita hanya berdasarkan hitam putih dan secara normatif bagaimana integritas KPU, tapi bagaimana pelaksanaan di lapangan, ya misalnya ya mudah-mudahan selanjutnya tidak akan ada lagi ya hanya calon tunggal, meskipun secara normatif itu dibenarkan, atau bahkan tidak sampai menyurutkan niat kita untuk bisa menyelenggarakan pemilu. Kemudian yang kedua, mungkin bisa mengembangkan inovasi pendidikan kepemiluan, seperti itu. Inovasi pendidikan kepemiluan baik ke masyarakat, baik kepada pemilih pemula, dan juga kepada representasi perempuan. Gitu. Jadi yang harus diinovasi agar pengembangan pemahaman masyarakat itu semakin tertanam, dan juga lebih
mendorong aspek transparansi dan akuntabilitas. Itu. Jadi untuk meningkatkan keterbukaan, meningkatkan kepercayaan publik, ini mungkin yang terakhir harus benar-benar dikembangkan secara serius oleh KPU Pangkal Pinang. Ya. Kita dianggap sebagai ras terkuat di bumi. Nah ini menjadi justifikasi secara subjektivitas gitu terhadap perempuan. Ya ini bisa ditanggapi yang bisa dua ranah, bisa ranah negatif maupun positif, bisa penguatan bahkan melemahkan gitu kan. Menjadi penguatan apa? Ya laki-laki juga yakin kepada kita bahwa kita adalah punya potensi secara intelektual, ya secara kepemimpinan. Gitu sebenarnya kita manusia yang pantang menyerah. Iya betul. Nah ya kan kita juga mampu mendidik anak-anak di rumah, gitu ya, mendidik masyarakat di sekitar kita. Nah ini kalau potensi di perempuan itu nggak dimanfaatkan secara maksimal oleh untuk pembangunan bangsa dan negara, ini kan sangat disayangkan gitu. Kita sebagai perempuan punya potensi itu, Mbak. Kita ras terkuat gitu di bumi itu menurut dunia netizen gitu, dan itu nggak terbantahkan gitu kan. Dia ada power emak-emak, apalagi mau apapun gitu tantangan yang diberikan ke emak-emak pasti bisa kita lalui gitu itu kan dengan berbagai cara gitu. Dan dari pagi sampai sore malamnya lanjut lagi ngurus anak. Dan karena ini yang mengatakan emak-emak cuma emak-emak yang tahu gitu. Jadi bapak-bapak nggak tahu. Hanya bapak yang merasakan. Betul. Kerja pagi, dan itu anak lagi. Itu potensi yang kita miliki yang nggak dimiliki oleh laki-laki seperti itu, dan itu harus bisa dimanfaatkan secara lebih gitu. Jadi bukan hanya dimanfaatkan di internal rumah tangga, di internal domestik kita, masyarakat di sekitar kita, dan secara umum, secara luas bangsa dan negara itu untuk bisa gitu ya, untuk bisa memanfaatkan potensi dari perempuan itu sebenarnya. Iya, betul sekali. Itu Mbak. Seperti yang ini ya Bu, kursi di istilahnya perolehan kursi di dapil masing-masing itu kan 33%-nya. Ya, itu secara normatif banget diatur gitu kan. Itu perempuan. Ya. Tapi jangan sampai 33% itu istilahnya hanya memenuhi kuota saja. Jadi tunjukkan bahwa memang perempuan punya kompetensi yang sama dengan laki-laki ya. The power of mama tadi. Kita tunjukkan bahwa memang perempuan sekarang sudah berbeda dengan perempuan-perempuan yang dahulu lah istilahnya. Sekarang setidaknya kita punya pendidikan yang tinggi itu untuk mengajarkan anak kita nanti. Biarpun seandainya pendidikan tinggi nggak kerja juga, ya nanti anak kita sendiri siapa yang ngajarin? Kita juga kan. Jadi perempuan juga berhak memperoleh istilahnya pendidikan yang terbaik lah. Setuju. Iya, biarpun dia nanti tidak dikembangkan ke masyarakat atau untuk keluarganya sendiri, itu perempuan ibu merupakan madrasah pertama buat anaknya. Iya. Seperti itu. Yang terakhir Bu, 3 kata untuk KPU Kota Pangkal Pinang. Oke, 3 kata untuk Pangkal Pinang. Yang pertama, berintegritas, transparan, dan profesional. Wah. 3 kata sudah dibatasi kata ini. Banyak sekali. Integritas, transparan, dan profesional. Iya, itu mengandung makna-makna tersendiri. Iya. Nanti langsung praktek ya. Iya. Praktekkan oleh KPU Pangkal Pinang. Betul. 3 kata untuk perempuan. Oke, siap Mbak. Ini pasti kalau kemana-mana saya disebutkan 3 kata, pastinya saya akan memformulasikan dari singkatan nama saya Mbak, inisial. Saya namanya Derita Pratirayu, DPR. Jadi mungkin dari inisial saya dedikasi progresif reformis. Jadi saya menginginkan perempuan-perempuan Indonesia nantinya kita harus menjadi perempuan yang berdedikasi progresif dan reformis. Tentunya 3 kata ini bukan hanya 3 kata yang sangat sederhana dan simpel, secara aktual ataupun aplikatif di masyarakat ataupun kenyataan ini sangat mengandung makna-makna yang tentunya sebenarnya diambil lagi gitu ya, diambil lagi dari kebiasaan ataupun pekerjaan perempuan sehari-hari gitu. Itu aja Mbak dari saya. Oke, terima kasih ya Bu. Banyak sekali pembelajarannya sudah Ibu berikan untuk siap. hari ini. Terima kasih sudah hadir di podcast KPU Kota Pangkal Pinang. Terima kasih Bu Derita sekali lagi. Demikianlah tadi Sobat Mile bincang-bincang kita bersama Ibu Derita Praptirayu. Kita bertemu lagi di podcast KPU Kota Pangkal Pinang selanjutnya. Saya Malina Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.